Iya. Jadi untuk ibu-ibu di rumah nih, jangan lupa suruh anaknya belanja ibu ya. Tapi balik lagi ke anak ya. Biasanya anak itu malah menolak. Malah, adik aja yang beli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, dimanapun kalian berada, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama saya Rani Anissa Putri. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya Devan Prasetyo. Ya, di podcast Surya Menyapa episode 38. Nah, karena mengingat sebentar lagi nih Pak Devan, anak-anak kelas 9 bakal menghadapi USBN ya? Iya, betul sekali, ujian sekolah berbasis nasional. Yang sebelumnya itu ujian nasional, sekarang sudah berubah menjadi USBN, dan ini juga menjadi momok tersendiri gitu untuk anak-anak. Nah, karena itu kami sudah menghadirkan, kami sudah mengundang dong. Kalau menghadirkan, betul. Itu ya kayak sesuatu yang ini ya. Guru bahasa Indonesia nggak boleh salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya, kami sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bang Miji kalau kita kenal ya. Iya. Gimana nih Bang? Boleh kenalan dulu nih, nama kamu siapa sih sebenarnya? Namanya cuma sama ya, Mizi, sama dengan panggilannya gitu. Oh, Mizi. Tidak ada nama panjangnya. Oh, tidak ada nama panjang. Oh, Mizi doang. Panjang ya, Mizi doang. Oh, gitu. Mizi. Kalau ujian enak dong dulu ya, UN ya, cuman Mizi. Iya benar ya, saya ingat tuh. Jadi kalau kita dulu ujian kan pakai kolom-kolom gitu ya. Pakai penggaris. Iya, dan yang namanya paling panjang itu yang sangat melelahkan gitu. Kita udah ngisi, dia masih masih ngolom. Cukup lah. Iya. Oke. Nah, Bang Mizi sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukan sekarang sebagai pembina Olimpiade ya di SMP Muhammadiyah 1. Iya. Kebetulan juga megang kelas 7 dan kelas 8. Ya, nah khusus matematika ya? Khusus matematika. Dan Bang Miji juga lulusan dari Untan ya untuk prodi matematika. Ya, jadi sahabat Surya juga selain hari ini kita ngulik-ngulik tentang matematika, nah kemarin kita juga sudah ngobrol sama Bu Yofi ya Bu ya. Iya, betul sekali. Tentang IPA. Nah, jadi sahabat Surya bisa cek di YouTube-nya sekolah, YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, untuk mendapatkan ya sedikit strategi lah mungkin ya sebelum menghadapi USBN nanti. Iya, karena tentu ini menjadi sesuatu yang mungkin untuk anak-anak agak berdebar-debar nih Pak Devan, karena sebentar lagi USBN dan juga menjadi salah satu penentu untuk kelulusan siswa gitu kan ya. Nah, kita bicara matematika nih Bang Mizi. Kita panggil Abang aja ya biar lebih dekat ya. Lebih akrab. Iya. Pakai nanti Pak Gubernur ya. Oh iya, betul. Mohon maaf ya. Ini Bang Mizi yang beda gitu. Ya, Bang Mizi beda. Boleh nanti kita bikin thumbnailnya Bang Mizi. Iya, baik. Nah, Bang Mizi kira-kira kalau belajar matematika nih selama Bang Mizi mengajar ya, kita pengen tanya dulu, ada nggak kayak pengalaman gitu ya, pengalaman dari siswa yang nggak suka gitu matematika? Karena terus terang matematika ini kan pelajaran yang sulit. Kalau saya nggak tahu ya kalau yang lain ya, tapi mungkin sebagian besar akan menganggap ini adalah mata pelajaran yang sulit karena hitungan gitu. Nah, kira-kira gimana pengalamannya dulu diceritakan nih Bang Mizi? Kalau pengalaman sih mungkin semenjak mengajarnya itu dari SMA juga ya, ngajarin teman-teman. Oh, sudah biasa mengajar berarti? Sama teman-teman. Terus kalau karena teman-teman paling beberapa orang ya yang juga suka gitu matematika, jadi mau belajar gitu. Jadi kalau di SMA kurang lihatnya. Tapi ketika masuk kuliah kan juga saya sambilan ngajar les gitu ya. Nah, itu memang ada beberapa anak yang saya temukan itu ada alasannya itu dileskan karena memang tidak tahu sama sekali ya. Bahkan dia ini udah kelas 9 SMP. Untuk hitungan itu nggak tahu. Misalnya ditanya 9 ditambah 8 itu dia masih pakai tangan dan bahkan salah gitu. Jadi 9 ditambah 6 gitu biasanya 15 gitu ya, langsung jawab gitu seperti itu kan. Dia tuh masih ngira-ngira dulu ya. Ya 14. Ya saya coba hitung lagi. Akhirnya saya coba beberapa perlakuan gitu. Saya suruh kan kalau mengharapkan guru les sendiri itu kan pertemuannya terbatas kan. Saya bilang lah ke orang tuanya, paling utama kan yang paling dekat dengan siswa itu orang tua sebenarnya kan. Jadi dukungan dari orang tua itu penting sekali kan. Nah, keluarga lah seperti itu.
Jadi intinya menciptakan anaknya ini suka dulu gitu ya. Pertama sukanya karena dia bisa. Contoh anak ini nih dari mungkin dari dulu itu nggak suka gitu ya, sampai akhirnya nih ada dampak yang seperti itu ya. Tadi kelas 9 itu bahkan hitungan untuk anak SD yang kelas 3 atau kelas 2 itu mungkin lancar, tapi untuk beliau ini ya tidak bisa gitu. Saya tanya juga penyebabnya bagaimana Bu kok sampai kelas 9 baru ditangani gitu kan. Nah kan sebenarnya kalau ingin cinta matematika itu memang udah dipupuk dari awal. Ya seperti itu ya. Iya. Kita bisa senang karena di awalnya kita udah suka gitu. Kalau akhirnya terpaksa supaya suka itu akan sakit gitu kan. Iya, gitu. jadi tidak boleh dipaksa tidak ya. bisa dipaksa. Iya. Tapi sebelum suka harus Tapi kenal bisa dulu kan. dikenalkan. Oh ya harus PDKT ya. Dikenalin PDKT. dulu. Nah, Kalau matematika itu sebenarnya tidak sesulit itu gitu kalau kita Iya. mau belajar ke dalam. itu kata guru matematika. Enggak, tidak seperti saya ya. Iya, iya, Ya, tapi gini, tapi menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Mizi. Kalau Bang Mizi sendiri kira-kira awalnya suka sama matematika itu apa? Apakah karena sering ikut ibu belanja ke pasar gitu kan? Mungkin bisa jadi ya. Gitu ya? Saya melihat ya juga nih untuk adik. Saya kan kalau masih kecil tuh sering disuruh beli nih. Itu saking diingat tuh telur 1.000, Iya. telur 1 misalnya, bawang merah 1 on. Biasanya Iya. kalau anak kecil kan nggak tahu satuan berat. Iya, ya, benar, gitu benar, kan. Nah itu udah terbiasa dengan itu. Jadi kita otaknya terlatih untuk mengingat dan terbiasa dengan angka-angka gitu ya. Lalu nah kalau saya kan punya adik kedua gitu ya. Adik kedua ini jarang gitu ya. Nah, saya sehingga melihat itu basicnya bukan di matematika, dia lebih ke seni dan lain sebagainya. Dia karena biasa. Lalu adik saya yang ketiga itu juga diperlakukan sama karena anak bungsu ya. Jadi biasanya dia disuruh belanja dan kelihatan dia memang main bisa matematika gitu. Mungkin ya karena tadi dibiasakan. Iya. Jadi untuk ibu-ibu di rumah nih, jangan lupa, jangan lupa suruh anaknya belanja ibu ya. Tapi balik lagi ke anak ya. Biasanya anak itu malah menolak. Malah, adik aja yang bener. Iya betul-betul. Jadi Artinya memang membiasakan matematika membiasakan. dengan cara yang pendidikan dasar sih sebenarnya mengenalkan matematika. Itu kan matematika di sekolah kan itu memang konsep yang diajarkan, Iya, tapi matematika yang sehari-hari itu memang harusnya dikenalkan di anak-anak. Iya, kebanyakan gini sih kesalahannya mungkin ya udah orang tua itu mungkin udah ataupun anaknya kita nggak bisa menyalahkan satu sisi aja ya. Mungkin entah antara orang tua atau anaknya udah dekat ujian baru mau les. Itu tadi saya Iya yang itu jadi kasus masalahnya ya. tadi. Jadi sebuah kasus gitu udah mau ujian dekat-dekat baru mau belajar. Padahal betul, pelajarannya persis banyak sekali. banget kan. Betul. Yang namanya kelas 9 ya, mungkin pelajarannya kelas 7, 8, 9 nggak sih keluarnya, Bang Miji? Iya. Materinya Iya. kelas 7, 8, 9. Semuanya. Iya semuanya. Saya tadi yang kelas 9 itu persiapannya waktu itu dia lesnya bulan Februari lah. Habis itu mau UN kan. Iya. Untuk hitungan saja itu nggak bisa. Jadi saya tuh aduh bagaimana anak ini bisa melewati UN-nya gitu. Iya. Setelah itu gimana? Kita Setelah itu, kelanjutannya. dia berhenti terus saya juga mohon maaf Ibu, saya juga takutnya tidak bisa daripada dia les gitu kan dengan saya tidak membuahkan hasil gitu kan. Ya saya juga mengundurkan diri dan saya kebetulan sendiri juga yang mau mengundurkan diri ke waktu itu cuma 1 bulan les sama dia dan itu nggak setiap hari. Iya, jadi itu memang segala sesuatunya harus dipupuk dari awal Iya, gitu. dipupuk dari awal. Itu Nggak bisa mengingat instan. ini ya kata-kata dari Bu Yofi juga kemarin Iya. juga harus sering berlatih itu Iya. Pak Harus Devan. latihan. Iya. Iya, Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut pembahasan dengan Bang Mizi hari ini, untuk sahabat Surya bisa kunjungi kami di www.smpm1ptk.com untuk mendapatkan informasi terbaru dan terkini dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Devan. Iya, masih Nah. banyak kayaknya kalau matematika. Nggak ada habisnya itu. Iya, nah kita bicara tadi tentang ini ya pengalaman Bang Mizi selama mengajar. Tentu di pembelajaran itu kan yang keluar nanti akan adalah materi kelas 7, 8, dan 9. Nah dari materi ini kira-kira yang paling sulit itu materi apa sih Bang Mizi? Dari yang saya pernah ajarkan ya, untuk matematika sendiri sebenarnya bisa dikelompokkan jadi 4 materi besar ya. Ada aljabar, ada bilangan, ada geometri, sama terakhir tuh peluang. Nah, dari 4 ini itu yang paling susah itu bagi mereka itu rata-rata adalah geometri. Ya salah satu faktornya itu mungkin karena daya imajinasinya gitu ya. Biasanya kan nih kalau misalnya ditantang kan kita bayangkan ada segitiga gitu kan.
garis-garis apa yang ada pada segitiga ini kan banyak tuh. Iya. Nah, mereka itu biasanya bingung menentukan yang mana buat garisnya. Apakah garis tinggi, garis bagi, biasanya. Garis apa lagi gitu ya. bayangan. Padahal itu Iya, iya. dasarnya kalau sudah dapat garisnya itu soalnya dapat diselesaikan gitu kan. Nah, jadi daya imajinasi itu belum bisa gitu di cover oleh seluruh siswa, itu nggak bisa gitu. Baik. Berarti ada kaitannya sama seni juga lah ya, berarti matematika ya. Iya, apalagi kalau bangun ruang ya, bangun Iya. ruang itu biasanya kalau SMA itu lebih kuat lagi imajinasinya. Biasanya kita bisa membayangkan ini ada garis ke sana bertemu tegak lurus, itu bayangkan. Oke. Gitu ya. Saya dapat 2 poin baru. Agak ribet ya? Agak dapat 2 poin baru. Pertama, kita harus PDKT. Betul nggak sih? PDKT. Banyak kemungkinan banyak anak-anak yang gagal di matematika karena di saat PDKT nih PDKT dia gagal. udah mundur. Iya, dia Nggak mundur, mau dia iya. coba nih, susah nih mendekatinya gitu Ya. kan. Cuman karena saya pernah dengar juga gini, malas lah belajar matematika. Nanti beli sayur, beli apa enggak pakai matematika. Iya, Nah, itu betul. gimana tuh statement gitu tuh, Bang? Iya, karena matematika dasar ya untuk sehari-hari cukup ya, kita bisa nambah, Iya. kurang, kali bagi itu udah cukup sebenarnya. Nah, kalau misalnya untuk yang seperti sekarang kita bisa podcast, internet muncul, misalnya ini kan semuanya perlu hitungan ya supaya suara yang dihasilkan juga akurat. Makanya berkembanglah ilmu matematika kan. Nah, kalau kita ingin tertinggal cuman tahu beli ini itu, Iya. ini kurang ya kita hanya akan stagnan gitu kan. Ya, nggak bisa berkembang Nggak lah bisa ya. berkembang. Iya, jadi yang kedua yang paling penting adalah halusinasi. Halusinasi. Tapi berarti halu itu penting juga ya? Iya, halu itu penting. Ini cuman halunya apa dulu gitu ya. Kalau halu cowok Halu ganteng yang- sih nggak bisa gitu ya. Hal yang berfaedah. Ya. Jadi ada Halu dua berfaedah. halu yang berfaedah dan yang pun faedah. Baik, jadi kalau matematika Bang Len Kakak yang di rumah yang nonton ya harus berhalusinasi yang berfaedah gitu ya. Mungkin kalau lagi baring-baring nih bayangin garis Iya, gitu ya. betul, bisa dibayangin. Garis gitu ya. Nanti tiba-tiba ngambil pulpen ya kan? Iya. Kayak coret. Iya, mana Bahkan biasanya ada yang nulis loh tanpa ada tulisannya di ini di udara gitu, nanti bisa. Itu halu juga itu. Gitu ya. oh, keren. Saya belum pernah mencoba itu. 3x3 ditambah ini itu nulis di angin gitu. Biasanya Iya. banyak itu yang dilakukan. Kalau saya oleh halu siswa. ngomong sendiri Bang Mizi. Sambil di Itu jalan kayaknya bukan ngomong. halu itu. Oh iya. Lebih ke stres kayaknya. Oke, Baik. baik, kita kembali lagi ke topik. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal nih, Bang ya. Ada nggak teknik-teknik atau apa ya? Cara pintas supaya kita mudah untuk misalnya contoh geometri tadi itulah ya. Ada nggak cara ringkasnya? Karena yang saya tahu kayaknya guru itu kalau guru matematika itu ngasih itu yang panjang dulu. Tiba-tiba rupanya ada jalan pendeknya. jalan Gitu Bu ya. pendek. Pasti ada Pak ya? Pasti ada. Pak pula. Bang Hiji. Bang. Kesebut gitu. Oke, jadi gimana nih Bang? Untuk rata-rata sih kalau untuk yang eksak itu ada memang jalan yang normal ya, biasanya jalan normal ini kan agak sedikit panjang. Ada juga jalan pintas ya. Tapi sebenarnya jalan pintas itu karena kita sudah paham dengan konsepnya. Biasanya ya. Jadi misalnya nih ada permasalahan, jalan normalnya seperti ini gitu ya. Kita menyingkatnya itu karena sudah paham. Jadi langsung saja ke sini, makanya jadi singkat. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham, kita bisa menyingkat sendiri sebenarnya. Jadi intinya tuh pahami konsep mungkin ya. betul. Pahami konsep. Jadi sama kayak kalau kita ke suatu tempat nih Pak Devan, jalan-jalan, kita mau tahu jalan pintas, otomatis kita harus tahu dulu jalan keseluruhannya gitu kan. Keseluruhannya seperti apa. Baru Jadi kita ini bisa tahu ke sini nih lebih dekat nih, lihat sini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 nih yang saya dapat sampai detik ini gitu ya. Tadi yang pertama adalah PDKT, pengenalan gitu ya, sukai gitu kan. Kemudian yang kedua adalah halusinasi tapi yang berfaedah gitu ya. Dan yang ketiga adalah ini jalan yang pintas itu ditemukan dari kita yang proses tadi nih, jalan yang normal gitu. Jadi semuanya itu berlalu dengan proses. Ya, jadi mungkin mewakili anak-anak yang mungkin biasanya ngedumel gitu ya. Iya. Wah, Bapak nih ngasih soalnya, ngasih caranya yang panjang-panjang, yang pendek kan ada Pak, gitu ya. Mungkin karena mereka belum mengerti konsepnya ya jadi. Atau ini ya, soal matematika itu juga panjang ya. Kayak soal cerita gitu enggak? Enggak, soal matematika bahkan cuman ada satu yang diketahui langsung ditanyakan tanpa ada huruf pun, tanpa ada angka pun biasa ada itu soal seperti itu. Biasanya soal olimpiade sih yang sering kayak gitu. Dan itu mungkin termasuk soal yang sulit enggak?
sulit biasanya karena perlu perlu dikembangkan lagi. Aljabar apa itu ya? Aljabar biasanya. Iya, Apalagi aljabar. ada juga sih geometri biasanya. Nah itu sebenarnya yang mungkin Misalnya perlu gini. ini ya pemahaman. Misalnya diketahui segitiga sama sisi, buktikan ini, udah gitu aja kelima. Tapi proses itu biasanya panjang. Oke, baik kayak menjabarkan ini Ya, ya, kalau pembuktian isi hati, sih, ya. isi hati wanita Tapi gitu kalau ya. untuk sekolah Menjabarkan. tingkat soal-soal ujian sekolah itu enggak sesulit itu biasanya. Oke, jadi kita harus menjabarkan yang panjang untuk mendapatkan Iya. intinya. Tapi sebenarnya apa. kalau matematika itu kalau kita udah dapat satu kayaknya keterusan lah ya, pengen Iya, ini nih ha-ha. penasaran kita makin penasaran. Walaupun biasanya kalau hasilnya pun salah kita makin penasaran jadinya. Jadi nyari oh akhirnya ketemu seperti ini setelah jelaskan guru dan lain Iya, sebagainya lah seperti itu. Baik, nah tadi itu kita udah sampai ke pembahasan sejauh ini gitu. Nah mungkin boleh dikasih tahu nih Bang Miji kayak strategi apa sih ini untuk anak-anak persiapan USBN yang pengen mengerjakan soal matematika, mungkin mulai dari mana sih kalau mau belajar gitu biar lebih mudah? Apakah dari kita diulangi lagi pembelajarannya atau latihan atau gimana kira-kira? Atau mungkin juga boleh tipsnya kali ya. Ah, ya, tips. supaya Mm-mm. enak ngerjain tugas Iya, soalnya gitu lah. Iya, karena matematika 40 soal 2 jam Iya, gitu ya. 40 soal. 2 jam. Dan harus itu selesai dalam waktu sekian jam gitu, kita harus selesaiin gitu. Sedangkan kata Bang Miji tadi ada satu soal yang pendek tapi penjelasannya panjang gitu. Nah kira-kira tuh gimana tuh Bang Miji? Kalau misalnya untuk persiapan sih paling utamanya ada 2 hal sih, berdoa sama usaha kan. Usahanya bisa lewat belajar dan latihan. Nah kalau untuk belajar sendiri sebenarnya kita harusnya nikmati proses belajarnya udah dari awal. Misalnya kalau yang SD ya udah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nikmati semua pelajarannya itu dan bisa diingat gitu. Kalau SMP ya juga sama ya, dari mulai kelas 7 sampai ke 9 itu sebenarnya harus kita nikmati prosesnya. Nah makanya tadi ada muncul, Pak kenapa harus cara yang panjang? Kenapa nggak cara pendek? Karena di situ ada muncul rasa tidak menikmati hasil, tidak menikmati proses. Dia pengen hasil doang. Gitu. Nah, jadi sebenarnya siswa ini kebanyakan pengennya hasil, gitu ya. Padahal proses yang dilewati itu sangat penting. Iya. Ya, jadi bagaimana tahu prosesnya itu menjadi kunci sebenarnya bisa untuk berkembang. Kalau Pokoknya cuma instan hasil itu aja biasa dia. kita nggak berkembang. Nah, Iya, jadi harus menghargai ya, menghargai proses. Nah, Iya. itu ciptakan kita suka gitu dengan prosesnya, bukan suka dengan cara cepatnya gitu. Nah kembali lagi untuk strateginya untuk belajar, karena kalau misalnya waktunya kepepet gitu ya, belajarnya gini, kita catat gitu ya, catat materi yang penting-pentingnya itu konsepnya apa gitu ya. Kenapa harus dicatat? Karena kalau sekali baca ya, saya pernah pengalaman. Biasanya kan biasa tuh kalau matematika konsepnya saya ingat tuh bahkan bertahun gitu ya, bertahun-tahun gitu. Cuman ketika saya baca buku, saya cuman baca ini konsepnya ini. Ketika satu tahun gitu itu udah lupa. Udah lupa. Karena kan kalau cara kerja otak kita itu kan otak kita kan sel-selnya terhubung karena ada aliran listriknya kan. Jadi dengan kita baca satu kali informasi masuk, kita tulis lagi, kita catat itu udah 2 kali. Istilahnya gitu ya. diikat gitulah pakai tulisan Sama kayak itu ya. misalnya kita belajar sejarah, kita hafalkan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus misalnya kan. Itu kan diulang-ulang. Bahkan kalau SD ya, kita kan belajar Pancasila 1 itu berulang-ulang gitu terus kan. Akhirnya kita jadi ingat gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi untuk prosesnya paling enggak dicatat ya. Catatnya itu yang penting, bukan yang penting mencatat. Catatnya yang penting, Iya. bukan Jangan yang penting mencatat. Iya, asal betul catat-catat. betul. Iya. Jadi sebenarnya banyak nih poin yang udah kita dapatkan sampai detik ini Pak Devan. Tak terhitung lah ya. Iya, jadi intinya hargai proses gitu. Dengan proses itulah kita tuh bisa lebih paham dan harus diulangi sesering mungkin. Ya, latihan lah intinya latihan. Latihan. Di mana-mana sih sepertinya latihan itu ada. Nggak ada yang kunci. instan. Iya, kunci kecuali mie. Iya. Iya. Mie aja lu dari prosesnya ya kan. Buka dulu, masakin dulu ya kan. Oke. Ya tiba-tiba ya keinget mie gitu ya. Oke, mohon maaf. Untuk latihan kan tadi waktunya terbatas ya, 40 soal dalam 2 jam atau lebih 120 menit. Nah, maksimal berarti kita rata-ratakan itu satu soalnya 3 menit. Nah, jadi usahakan dulu kalau untuk latihan kita coba nih, saya boleh set timernya 3 menit gitu ya. Jadi kalau kita merasa mengerjakan satu soal ternyata lewat dari waktu kita, berarti kita perlu
introspeksi diri. Ini ternyata masih kurang nih, jadi harus latihan lagi. Tapi kalau merasa bisa gitu ya, tapi jangan berhenti gitu ya, terus aja latihan. Nah kalau bisa dikurangi lagi, ini saya pengen nyoba 2 menit gitu ya. Kalau yang anak olim itu yang bimbing saya tanya, bisa nggak ngerjain ini 2 menit gitu. Tapi ternyata biasanya mereka 5 menit kan. Jadi saya maklumi juga karena biasanya soal olimpiade itu kan tingkat kesulitannya benar. Lebih bisa tinggi, diukur pakai gitu. timer mungkin ya. Pas ngerjain ya. Ngerjain ya berapa menit? Lihat aja kita 3 menit. Tapi kan kita nggak selamanya soal itu sama 3 menit semua. Jadi usahakan tadi itu soal-soal mudah itu kita biasakan untuk 1 menit ya gitu ya. 1 menit saja, sehingga yang nantinya ada soal sulit itu kita bisa pakai waktu yang tersisa. Kita punya tabungan waktu gitu, tabungan waktunya. Nah, jadi untuk 40 soal itu bisa gitu. Dan kebetulan untuk soal sekolah sih sebenarnya kalau dia bisa gitu, itu bisa tuh 1 menit tuh 1 soal itu bisa. Tapi kalau untuk yang agak sedikit lambat, mungkin ngitung perkaliannya lambat, itu ya 3 menit bisa lah gitu. Asalkan tadi kuncinya latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Oke. Cap cip sih bisa sih, 1 detik juga bisa cap cip. Ya lihat gitu kan. Cap cip kembang kuncup dong. Oh ini langsung tahu. Oh lihat. 30. Cap cip kembang kuncup mana? Mentang-mentang ada mah. Iya. Ada berapa kancingnya, ada berapa nih? Kayak Mas Evan ada 3 kan, ada 4. Ada cap cip kembang kuncup gitu. Mana nih yang berhenti gitu. Mentang-mentang ada materi peluang jadi mikir peluang itu ya. Pakai peluang ini aja lah. Aduh, kacau. Oke, baik. Jadi ini sudah sampai di penghujung ya. Penghujung podcast. Ya, sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dan terakhir nih Bang Miji, pesan-pesannya mungkin untuk anak-anak yang lagi mau mengikuti ujian, atau kira-kira jika ada nih yang sampai detik ini masih menganggap bahwa matematika tuh sulit. Nah, kira-kira tuh gimana sih caranya? Kan kita kalau mau pandai itu kita harus suka dulu. Nah, gimana tuh kira-kira? Yang pertama sih membuka hati sih. Iya. Bahasanya. Ya betul, buka hati. Biasanya kan betul. Melapangkan gitu ya hati kita gitu. Pertama mau nerima gitu kan. Kita misalnya udah nggak suka nih. Biasa kan kalau udah nggak suka mau megang, mau ngelihat, mau dengar itu, aduh males gitu kan. Nah, pertama buka hati. Bisa dengan kalau misalnya udah sangat susah untuk membuka hati, mungkin hati kita keras kan, jadi kita doa kan, minta dibukakan ke lapangan hati kita, mudah juga untuk mendapatkan ilmu, karena bisa jadi ilmu masuk tuh karena kita nggak pernah kali ini minta kepada Allah lah ya untuk mencurahkan ilmunya ke kita, sehingga ilmu itu nggak masuk nih meskipun udah diajar 1, 2, 3 orang gitu, atau bahkan karena diri sendiri membatasi untuk ilmu itu nggak masuk gitu. Nah itu yang pertama, membuka hati agar kita mau belajar gitu. Jangan sampai karena tidak suka tidak mau belajar. Nah itu kan udah salah itu kan. Nah, yang kedua ya tadi belajarnya jangan 3 kali 1 ya. Maksudnya 3 jam dalam sehari gitu. Obat dong 3 kali 1. Lebih baik 1 kali 3. 3 kali 1 lebih baik daripada 1 kali 3. Gimana nih? Coba. Ada bingung nih. Iya, lebih baik 3 kali 1 daripada 1 kali 3, meskipun sama-sama 3 gitu ya. Kalau 3 kali itu misalnya kita belajar 1 kali di sekolah, ya misalnya sorenya terus malam gitu kan. Daripada kita belajar 1 kali 3. 1 kali aja dalam 3 hari. 1 kali dalam 3 hari misalnya. Itu kalau latihan mandiri, kalau di sekolah memang udah diajarin kan. Cuma kalau misalnya untuk sendiri gitu, belajar sendiri 1 kali 3 dalam 3 hari kita cuma belajar 1, itu hasilnya lebih baik yang 3 kali 1. 3 kali 1. Jadi 2 itu ya tipsnya ya Bang Miji. Jangan lupa buka hati nih yang di rumah. Jadi jangan sampai hatinya keras tidak mau menerima gitu. Yang paling sulit itu adalah melapangkan hati kita untuk menerima sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, memang harus kita lapangkan hati kita, berdoa ya, dan usaha diulang-ulang terus. Ya, baik sahabat Surya, demikianlah perbincangan kita bersama Bang Miji ya, terkait persiapan USBN untuk mata pelajaran matematika. Ya, jadi untuk sahabat Surya silakan dengarkan tips dari Bang Miji. Kalian bisa lihat videonya di YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bang Miji yang sudah meluangkan waktunya dapat hadir di studio podcast hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Surya yang sudah senantiasa mensupport kami
Dan kami juga mengingatkan kepada sahabat Surya yang belum bergabung, silakan like, komen, share, dan subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan jangan lupa follow kami juga di Facebook Muhammadiyah 1 dan Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya saya Devan Prasetyo dan rekan saya Rani Anissa Putri beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Podcast Surya Menyapa Terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Miji.